Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Ian, ST MSc. Saya merupakan dosen tetap di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Rekayasa, Universitas Slamet Sri. Pada kesempatan ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek pada gelombang 1 tahun 2025. Video ini saya buat sesuai sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi dengan kode mata kuliah MWP 30701TS dengan bobot 2 SKS, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa teknik sipil semester 3 yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar dalam sistem transportasi, serta peranannya dalam menunjang mobilitas dan pembangunan wilayah. Materi mencakup pengertian sistem transportasi, perkembangan transportasi dan dampaknya pada lingkungan, moda dan teknologi transportasi darat, laut, dan udara, serta karakteristik kendaraan, manusia, dan lingkungan. Mahasiswa juga akan diperkenalkan tentang pendekatan sistem dalam perencanaan dan pemodelan transportasi, serta peran transportasi dalam mendukung tata guna lahan, ekonomi, dan lingkungan. Mata kuliah ini memberikan fondasi bagi pemahaman lanjutan di mata kuliah pada semester berikutnya, seperti mata kuliah rekayasa lalu lintas, geometrik jalan raya dan rel, perencanaan dan pemodelan transportasi, serta mata kuliah manajemen transportasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan komponen sistem transportasi dengan baik, sesuai dengan sumber kajian yang relevan. Mahasiswa juga mampu menjelaskan perkembangan transportasi, beserta dampaknya terhadap manusia dan lingkungan, berdasarkan studi literatur dan studi kasus dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi moda dan teknologi transportasi darat, laut, dan udara, berdasarkan data teknis dengan tepat dan jelas. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan interaksi manusia, kendaraan, dan lingkungan dalam konteks keselamatan transportasi dengan baik dan benar. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik konsep tata guna lahan berdasarkan teori, model, dan pergerakan transportasi, serta menerapkannya secara logis. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis prinsip dasar perencanaan dan pemodelan transportasi, beserta interaksinya dengan tata guna lahan secara sistematis dan kritis. Dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa, saya menerapkan metode pembelajaran dengan pendekatan PBL atau Problem Based Learning, berbasis observasi dengan dukungan metode DIY, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode ini dimulai dari delivery, yaitu menyampaikan penjelasan verbal atau teks tentang suatu konsep atau topik secara sistematis dan runtut. Dalam delivery ini, saya juga akan menyampaikan isu nyata terkait permasalahan dari lingkungan sekitar mahasiswa. Kemudian mahasiswa akan melakukan observasi secara nyata untuk memahami permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu interaction. Pada metode ini, saya mendorong kolaborasi, diskusi, tanya jawab, dan keterlibatan aktif antar mahasiswa dan antar mahasiswa dengan dosen, baik tentang materi perkuliahan ataupun hasil observasi lapangan. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan terdiri dari absensi, yaitu sebesar 10%, keaktifan di kelas, yaitu 15%, tugas, yaitu 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Berikut video pembelajaran singkat di kelas
pada mata kuliah Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana? Udah sarapan tadi? Atau ada yang belum? Kalau belum kita sarapan bareng-bareng aja. Oke. Baik, kali ini kita akan mulai perkuliahan di perkuliahan ke-13 ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas banyak hal, baik itu terkait dengan moda transportasi darat, ya, ada moda transportasi laut, dan ada moda transportasi udara. Hari ini kita akan lebih banyak membahas terkait dengan perencanaan dan pemodelan sistem transportasi, ya. Nah, jadi di sini kita punya capaian pembelajaran kita, ya. Yang pertama ada capaian pembelajaran yang satu, yaitu mampu mengidentifikasi aspek permasalahan transportasi dengan penguasaan prinsip-prinsip dasar rekayasa dan perencanaan, serta mampu memberi petunjuk serta memilih berbagai alternatif solusi permasalahan. Kemudian capaian pembelajaran kita hari ini adalah di mana teman-teman nanti akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar perencanaan transportasi, ya, serta mengidentifikasi tahapan dan metode yang digunakan dalam proses perencanaan transportasi secara sistematis. Kemudian adapun agenda pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kita akan belajar terkait dengan sistem perencanaan transportasi yang kaitannya dengan pengertian sistem transportasi makro serta sistem tata guna lahan, ya. Kemudian yang kedua ada kaitannya dengan interaksi sistem. Bagaimana sistem ini bisa bekerja dengan sistem-sistem kegiatan lainnya selain sistem transportasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini adalah aksesibilitas dan mobilitas, ya. Jadi mungkin teman-teman sudah paham lah dari kalimat ini yang sering digunakan sehari-hari, ya. Aksesibilitas itu apa dan mobilitas itu apa. Tapi di sini kita akan lebih banyak menjelaskan terkait dengan konsep transportasi. Yang keempat, kita akan belajar terkait dengan konsep perencanaan transportasi kaitannya dengan bangkitan, tarikan, serta sebaran pergerakan. Oke, baik. Pertama kita akan bahas dengan sistem perencanaan transportasi. Di sini kaitannya dengan pendekatan sistem transportasi, ada sistem transportasi makro, serta sistem tata guna lahan transportasi. Oke, jadi sistem transportasi itu adalah gabungan beberapa komponen, ya, atau objek yang saling berkaitan. Yang namanya sistem itu pasti dia berhubungan antara satu dengan yang lain, ya. Tidak hanya satu doang yang bergerak sendiri, tapi ada kaitannya dengan kegiatan yang lain. Di sini perubahan pada satu komponen dapat menyebabkan perubahan pada komponen lainnya. Jadi pada saat teman-teman ingin melakukan sesuatu, itu pasti akan berkaitan dengan hal yang lain, ya. Nah, apabila teman-teman merubah keadaan, pasti keadaan yang lain juga ikut berubah, ya. Oke, dalam interaksi sistem tata guna lahan dengan sistem jaringan transportasi, jika salah satu komponennya itu dapat menyebabkan perubahan pada komponen lainnya. Jadi sistem transportasi itu pada dasarnya sama seperti kita memasak, ya. Apalagi teman-teman yang perempuan nih, pasti ngerti memasak lah ya. Mungkin sebagian besar ngerti. Apa-apa aja sih yang disediain pada saat kita memasak? Oke, bahannya ada bahan, kemudian apa lagi? Alat, ya. Oke. Pertama, pada saat kita memasak itu kita punya alatnya, bener kan? Nah, alatnya itu kita bayangkan sebuah tungku, ya. Nah, tungku ini adalah sebuah land use atau sebuah tata guna lahan atau sebuah tempat, ya. Misalnya tanah gitu. Nah, yang kedua, apa yang akan kita masukkan? Air, ya. Nah, air bisa minyak, ya, ataupun zat cair lainnya. Nah, nanti air ini itu kita ibaratkan seperti sebuah prasarana. Jadi di atas tanah itu ada prasarana, ya kan? Nah, prasarana itu berupa apa? Seperti terminal, ya, seperti pelabuhan, seperti bandara. Nah, itu adalah sebuah prasarana. Setelah kita masukkan air, apa yang akan kita masukkan? Ya, betul ya. Jadi yang kita akan masukkan adalah bahan-bahan, ya, betul sekali. Ya.
Yang akan kita masukkan selanjutnya adalah bahan-bahan. Bahan-bahan ini berupa sarana. Sarana itu adalah alat kendaraannya. Ya, misalnya ada motor, ada mobil. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan mengaduk, ya. Kita akan mengaduk bahan-bahannya. Diaduk dulu, ya. Kita aduk. Nah, adukan ini bisa kita ibaratkan sebuah apa yang namanya ya? Manajemen, ya. Manajemen transportasi, misalnya lampu lalu lintas yang mengatur kegiatan transportasi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita naikkan apinya. Nah, apinya ini itu ibarat sebuah kebijakan. Jadi pada saat kita ingin meningkatkan sebuah permintaan transportasi, yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu ke pemerintah. Apakah dari pemerintah itu menyatakan bahwa oh ini kita harus memperbanyak jumlah kendaraan, ya. Jadi kebijakan itu adalah yang mengambil adalah pemerintah. Kemudian barulah kita memasak. Jadi apabila salah satu dari komponen tadi itu tidak kita lakukan, contohnya ya, kita tidak menaikkan api, kita tidak menaikkan api, gitu. Kira-kira jadi nggak masakannya? Nah, seperti itu, ya. Begitupun dengan sistem transportasi. Apabila tidak ada pemerintah, ya, apakah akan berjalan? Ya, betul sekali. Tidak akan berjalan, ya. Oke, jadi pendekatan sistem itu adalah sebuah pendekatan umum, yaitu untuk merencanakan atau teknik dengan menganalisis semua faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Ya, jadi kita di sini ada konsepnya, yaitu permasalahan, ya. Nah, jadi yang ini harus kita amati dengan cermat, apa saja sih permasalahan yang ada di transportasi itu sendiri. Oke, pendekatan sistem dapat mengaitkan permasalahan yang ada. Jadi sebuah sistem transportasi itu kita harus melihat permasalahan di lapangan, ya. Nah, permasalahan di lapangan itu seperti apa modelnya? Nah, misalnya seperti ini. Teman-teman punya pertigaan jalan, ya. Ada pertigaan jalan di sini. Nah, pertigaan jalan ini tentu saja akan dilewati oleh berbagai kendaraan, teman-teman. Ya, seperti ini kira-kira modelnya. Nah, kita punya pertigaan jalan ini yang akan dilewati kendaraan, di mana kendaraan ini akan terus bertambah tiap tahunnya, ya, bertambah tiap tahunnya. Nah, pertambahan ini juga akan mengakibatkan apa? Pertambahan ini disebabkan oleh apa? Adanya aktivitas kegiatan, ya, teman-teman dari rumah ke kampus, misalnya, itu adalah contoh pergerakan. Orang bergerak dari rumah menuju ke kampus. Nah, efeknya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah di pertigaan ini itu akan muncul berbagai pertokoan misalnya, atau meningkatkan perindustrian, ya. Jadi di sekitar sini, di pertigaan ini akan muncul nih, mungkin ada toko buku, ada bioskop, ya, atau mungkin di sini ada swalayan, ya, mall. Di pertigaan ini akan muncul seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya adalah jalan tersebut semakin penuh, ya. Jalan tersebut semakin penuh. Salah satu alternatifnya agar jalan ini itu tidak terlalu penuh dengan kendaraan, ya, baik yang arah ke sini maupun arah ke sini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dengan menambahkan jalan alternatif. Ya kan? Kita akan menambahkan sebuah jalan alternatif lainnya agar mengurangi pergerakan yang ada di sini, ya. Nah, jalan alternatif ini tentu saja akan menimbulkan pergerakan lainnya, ya kan? Nah, akan muncul pergerakan lainnya dari titik yang satu ke yang lain untuk apa? Mengurangi kemacetan yang ada di sini, ya. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah daerah sini itu akan mengalami apa?
Ada yang tahu? Akan mengalami yang namanya macet. Ya. Jadi karena orang-orang itu pengen ke bioskop nih. Nah, dia lewat sini. Nah, terus dia berhenti menurunkan kecepatan untuk belok. Sedangkan yang di belakangnya ini tuh sudah mengantri. Ya kan? Nah, efeknya apa? Nah, dari sini itu akan macet sepanjang jalan sini. Nah, inilah yang harus kita pecahkan dalam perencanaan transportasi. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama, kita menggunakan seluruh pemahaman kita. Kemudian kita bisa menunjukkan dengan sasaran yang tepat. Ya. Kemudian waktu penyelesaian dalam mengatasi macet ini dan berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk mengatasi macet tersebut. Ya, oke. Kira-kira ini adalah salah satu contoh ya, contoh permasalahan transportasi yang ada di kota-kota besar biasanya. Next ya, kita lanjut. Oke, saat melakukan perjalanan hari ini, permasalahan transportasi apa yang teman-teman jumpai? Jalan berlubang, Pak. Oke, jalan berlubang. Jalan berlubang itu sepanjang jalan, kira-kira? Ada beberapa bagian, tidak sepanjang jalan. Oke, ada beberapa bagian ya. Oke, bagus sekali. Nah, jalan yang berlubang ini tentu saja akan menyebabkan apa? Ketidaknyamanan. Ya, jadi tidak hanya kamu aja yang merasakan, wah saya tidak nyaman nih dengan jalan ini, gitu. Pasti ada banyak orang di luar sana yang melewati jalan tersebut yang merasakan ketidaknyamanan. Kira-kira Mbak, apa solusi yang bisa Mbak tawarkan untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin solusinya yang pertama yaitu perbaikan jalan yang baik dengan pemeliharaan maupun rekonstruksi. Kemudian yang kedua yaitu dengan pemeliharaan rute yang jalannya tidak Oke, betul ya. Jadi ada dua tahap nih yang bisa mungkin kita lakukan. Yang pertama, kita perbaiki jalan lubangnya. Ya, kita perbaiki jalan lubangnya. Misalnya kita melalui pemeliharaan, ya, seperti yang jelasin Mbak tadi ya. Pemeliharaan itu seperti apa? Misalnya teman-teman menambal, ya. Sering kan teman-teman melihat penambalan lubang di jalan. Nah, atau mungkin rekonstruksi, ya. Rekonstruksi itu menggali ulang. Jadi jalan yang sudah rusak, misalnya sepanjang 1 kilo, itu dikeruk semua. Jadi dasarnya itu diangkat semua, kemudian dibuat ulang. Entah itu dengan perkerasan aspal ataupun perkerasan beton, ya. Kemudian kita dari Mbaknya tadi menjelaskan adalah pemilihan rute, ya. Jadi kalau misalnya rutenya itu rutenya itu penuh dengan jalan lubang, kita akan memilih rute yang lain. Apa efeknya dari kita memilih rute yang lain? akan memakan waktu. Oke, betul sekali, ya. Jadi akan memakan waktu lebih lama. Ya, mungkin jalannya akan lebih muter, ya kan? Jalan lebih muter, efeknya kita mengeluarkan waktu lebih lama, biaya yang dikeluarkan juga akan lebih lama karena bensin kita tuh semakin berkurang, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang teman-teman dapatkan di kehidupan sehari-hari yang akan teman-teman ketemui, entah itu mau ke kampus, entah itu mau ke tempat teman, ataupun mau ke tempat-tempat lainnya, ya. Oke, jadi dalam proses perencanaan tadi ada yang namanya tahapannya ya. Ini adalah proses tahapan. Nah, di mana yang pertama dalam proses tahapan tersebut kita punya sasaran, tujuan, dan target. Sasaran, tujuan, dan target kita adalah jalan berlubang. Ya. Nah, sasaran ini kemudian kita akan rumuskan. Ya, kita akan rumuskan. Oh, misalnya jalan di sini tuh sepanjang 500 km, ya. 500 meter itu mengalami jalan yang lubang yang sangat parah, ya. Sasaran kita adalah 10 meter sebelumnya, ya, 10 meter awal. Nah, sasaran kita di situ dulu. Jangan langsung 500 meter, 100 meter dulu, atau enggak 10 meter dulu, ya. Nah, kemudian kita rencanakan prosesnya seperti apa, mulai dari pembuatan gambarnya, ya,
perhitungan ketebalannya, dan sebagainya. Kemudian kita melihat alternatif rencana. Jadi tidak hanya satu rencana, takutnya rencana yang kita buat itu tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya, atau mungkin biayanya terlalu tinggi, ya. Oke, setelah itu barulah kita menilai mana rencana yang paling sesuai, paling menguntungkan, dan paling memberi manfaat, ya. Kemudian kita memilih alternatif yang terbaik, lalu kita baru mulai melakukan perancangan, ya. Setelah merancang, kita selanjutnya kita melaksanakan, ya, melaksanakan di lapangan seperti apa. Hasilnya adalah kita memantau hasil pekerjaan kita dan melakukan evaluasi. Nah, ini adalah proses perencanaan yang terus-menerus teman-teman akan lakukan. Ya, dari pemantauan dan evaluasi ternyata dalam kurun waktu 6 bulan jalanannya kembali rusak. Otomatis kita harus mulai lagi dari awal, adalah sasaran, tujuan, dan target. Nah, seperti itu konsep dari sebuah perencanaan transportasi. Nah, dalam proses ini kita punya beberapa hal. Yang pertama, ada data-data yang harus kita miliki. Nah, data-data ini akan bekerja pada, yang pertama ini adalah perencanaan, kemudian ada penilaian, kemudian di perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan. Ya, jadi data-data ini akan tersebar di sini. Nah, dengan menggunakan data-data ini, kita bisa melihat hasil evaluasi dari jalan yang telah kita perbaiki. Ya, oke, kira-kira seperti ini adalah proses perencanaan transportasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk dengan transportasi makro. Ya, jadi dalam sistem transportasi makro itu ada 4 hal yang harus teman-teman pahami, ya. Yang pertama di sini adalah tata guna lahan, ya. Tata guna lahan atau sistem kegiatan. Nah, sistem kegiatan yang mempunyai jenis kegiatan tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan menarik pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Misalnya tata guna lahan itu adalah di pertokoan, ya, itu adalah sebuah sistem kegiatan. Kemudian lanjut pada sistem jaringan, ya. Jadi sistem jaringan ini kaitannya dengan jaringan jalan, kereta api, dan sebagainya. Kemudian ada sistem pergerakan, di mana sistem pergerakan ini adalah pergerakan yang aman, cepat, ya. Bagaimana teman-teman melakukan sebuah pergerakan. Dan yang terakhir adalah sistem kelembagaan yang meliputi sebuah lembaga instansi pemerintah ataupun swasta, ya. Kemudian keempat sistem makro tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain, di mana sistem kegiatan itu akan mempengaruhi sistem pergerakan. Orang-orang bergerak karena ada kegiatan. Nah, pergerakan itu akan membutuhkan jaringan, misalnya jaringan jalan, motor, mobil, ya. Kemudian ketiga ini akan diawasi oleh sebuah sistem kelembagaan, ya. Nah, jadi sistem tata guna lahan itu memiliki kaitan antara satu dengan yang lain, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana sistem jaringan ini saling bergerak dan saling membutuhkan, ya. Oke, jadi ini adalah interaksi tata guna lahan dan transportasi, di mana sistem transportasi perkotaan itu terdiri dari berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, dan lainnya, di mana potongan lahan ini biasa disebut dengan tata guna lahan, ya teman-teman, ya. Oke, selanjutnya dalam menjelaskan sistem perencanaan transportasi, kita mengenal yang namanya 4 tahap, ya, 4 tahap. Yang pertama adalah bangkitan dan tarikan, yaitu kaitannya dengan bagaimana perjalanan dapat bangkit dari suatu tata guna lahan, ya. Kemudian ada yang namanya sebaran penduduk, bagaimana perjalanan tersebut disebarkan secara geografis. Kemudian ada yang namanya pemilihan moda, ya, di mana kita menentukan moda yang terbaik dalam melakukan perjalanan. Dan yang terakhir adalah pemilihan rute, ya, kaitannya dengan bagaimana teman-teman memilih rute untuk setiap zona asal dan zona tujuan, ya. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan sistem transportasi itu membantu dalam memahami permasalahan kompleks, ya, dan bagaimana berbagai faktor yang berpengaruh dalam menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang kedua, sistem transportasi makro itu membantu dalam memahami bagaimana berbagai elemen saling berinteraksi untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Nah, yang ketiga, interaksi tata guna lahan transportasi itu menentukan pola pergerakan manusia dan barang. Ya, sementara sistemnya itu lebih menyediakan aksesibilitas yang memungkinkan aktivitas tersebut dapat berlangsung. Ya, oke. Terakhir, silakan teman-teman bisa membuat sebuah makalah singkat, ya, yang berisi 3-5 halaman yang menghubungkan ketiga konsep. Tadi kita sudah memiliki mempelajari tentang pendekatan transportasi, kemudian ada sistem transportasi makro dan interaksinya transportasi dan tata guna lahan dalam analisis sistem transportasi suatu kota tertentu. Jadi silakan teman-teman memilih kota, mungkin kotanya Kendal, ya, mungkin kotanya Batang. Jadi teman-teman menghubungkan ketiga konsep yang tadi, ya, bagaimana konsep itu bergerak dalam suatu suatu kota, ya. Oke, mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini saya cukupkan. Semoga dengan pertemuan kita ini teman-teman bisa lebih dapat memahami bagaimana sebuah transportasi itu bergerak dalam sebuah kota. Ya, tetap semangat teman-teman. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan membahas bagaimana sebuah pemodelan itu. Ini kan perencanaan ya. Oke, minggu depan kita akan membahas terkait dengan pemodelannya. Ya, jadi silahkan teman-teman belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.